dance music. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, di minggu yang baru. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau bekerja, memberkati kami senantiasa di dalam kehidupan kami ke depan. Penyertaan Tuhan yang selalu kami rindukan, sehingga setiap hari kami melihat kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap keluarga yang sudah datang pada hari ini. Berkatilah semua anak-anak kami, berkatilah orang tua kami, berkatilah cucu-cucu kami semua Tuhan. Biar perjanjian-Mu kepada kami terjadi, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang luar biasa bagi orang lain. Berkati kebenaran firman-Mu dan biarlah kami menangkap firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami rindu mendengar firman-Mu. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita tetap bersemangat. Ya, puji Tuhan. Bulan ini ditetapkan sebagai bulan doa dan penginjilan, atau dalam bahasa yang sebetulnya lebih enak didengar, bulan doa dan kesaksian, begitu kira-kira. Karena kalau sudah kata penginjilan itu, orang di luar sana terutama yang non-Kristen itu sangat antipati dengan kata penginjilan, begitu. Ya. Tetapi bagaimana hidup kita bisa menjadi saksi. Nah, saya berharap slide saya sudah bisa terlihat, ya. Tema daripada pelajaran pada pagi hari ini adalah bangunlah hidup Anda. Saya mau beri sebuah contoh, saudara-saudara. Kalau saya, kulit kaki saya itu tidak putih tapi hitam, misalnya begitu ya. Maka jangan pernah memakai sepatu berwarna coklat tua. Bisa mengerti? Atau coklat muda. Maka kaki saudara akan terlihat menjadi tidak indah. Ya, ini contoh saja. Saudara memakai misalnya sepatu yang berwarna hitam, ya, atau saudara pakai sepatu yang berani terang begitu. Itu misalnya contoh begitu. Orang-orang yang gemuk jangan pakai baju yang terang, tapi pakai baju yang gelap. Untuk apa? Menyembunyikan kegemukan saudara. Ya, kalau saudara gemuk, saudara pakai baju kotak-kotak, maka itu akan terlihat lebar. Jadi artinya apa? Sebuah kehidupan yang baik itu perlu dibangun, perlu dibangun. Tidak bisa dengan sendirinya. Ya. Dulu berat badan saya 90 kiloan. Istri saya bilang, sulit sekali kamu untuk berpakaian yang rapi, sulit. Sebab kenapa? Kalau saya pakai pakaian ketat, ya, maka saya akan seperti lapet yang lagi berjalan. Orang Nias tahu lapet ya, lontong yang lagi berjalan. Maka saya akan lebih suka memakai baju yang besar. Saudara tahu, saya menurunkan berat badan saya dari 90 kiloan menjadi 68 kilo. Dan kemudian stabil di 74 kilo. Waktu istri saya meninggal 4 bulan yang lalu, berat badan saya kembali kepada 67-68 kilo. Kenapa? Karena stres. Stres kenapa? Tadi saya ceritakan pada seorang ibu di depan. Ya, dulu kalau saya pulang, istri saya sudah menelpon saya. Papa di mana? Lagi ngapain? Jangan makan di luar ya. Banyak vitsinnya. Mama sudah masakin, sudah belikan es, begitu kira-kira yang saya suka. Sekarang saya bilang pada anak-anak saya, sekarang saya pulang tidak ada yang menelpon saya. Dan saya tidak punya tempat untuk curhat. Dulu saya punya tempat untuk curhat. Kalau sekarang saya curhat sama gadis, sama janda, wah jadi salah, jadi masalah nanti. Ya.
Jadi sekarang saya mesti belajar menyesuaikan hidup saya lagi. Dulu saya seperti burung yang terbang, tapi tiba-tiba sayap saya patah sebelah. Tanpa seorang penolong, maka saya tidak menjadi seorang laki-laki yang hebat begitu. Istri itu mengelevate, mengangkat kita, kata firman Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Anda yang masih punya istri, cintailah istrimu dengan sungguh-sungguh. Ya, saya bilang sama Pak Pius kemarin, ingat hidupmu seperti begini, itu karena istrimu. Walaupun istrimu tidak seperti Luna Maya, saya bilang begitu. Tapi seperti ikan tuna gitu kira-kira. Ya, saya berani bicara begini ini karena anak-anak rohani saya, saudara. Ya, gitu. Tetapi istrimu yang telah mengangkat hidupmu. Saya selalu bilang pada Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan memberikan seorang istri buat saya yang mendampingi saya selama 36 tahun. Ya, Anda bisa melihat anak-anak saya yang wajahnya cantik dan ganteng-ganteng itu karena asimilasi. Bukan Nias sama Nias, Batak sama Batak. Kalau Batak sama Batak, hidung jambu sama hidung jambu, jadinya jambu kelutuk. Ya, ayah saya seorang Jawa, ibu saya orang Tionghoa Totok, asli orang Chinese, lahir di sana. Istri saya orang Batak, anak saya namanya Pecel Lele. Kalau ditanya anak saya dulu bingung, kamu orang apa? Dia bingung sukunya apa? Dia jawab Kristen. Jadi kalau ditanya sukunya apa, dia bilang Kristen, daripada dia bingung, begitu. Tetapi sekali lagi saudara, hidup Anda itu mau bagaimana, itu betul-betul Anda harus bangun. Katakan bersama-sama, bangun hidup saya. Bangunlah hidup Anda. Next slide. Kita buka mulai dari 1 Korintus 9, 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Tidak tahukah kamu, Anda yang pegang Alkitab, Anda boleh baca sama-sama dengan saya. Bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Next slide. Kalau Anda ingin membangun hidup Anda, kenapa? Karena kita mau menjadi kesaksian, kita mau memberitakan Injil. Saya mau beritahu saudara-saudara, bagian terbesar mayoritas dari orang Kristen di negeri ini dari ujung barat Pulau Nias sampai ujung timur Papua, utara Melanguane, ya, Sangir Talaut itu namanya, ada sebuah pulau namanya Melanguane. Yang ujung utara sampai ujung selatan namanya Pulau Rote. Saya sudah pergi ke seluruh Indonesia berulang kali. 86 itu pertama kali Tuhan bawa saya keliling Indonesia. Dan saya sudah pergi ke 5 benua. Hanya satu yang saya belum pernah pergi, ke bulan. Kalau matahari sudah di Medan. Matahari Department Store. Bulan belum pernah, paling padang bulan. Tapi 5 benua, sebut saja benua apa, saya sudah pergi. Sampai Amerika Latin, Afrika Selatan sudah saya pergi. Semua demi Injil. Kalau Eropa setiap bulan saya pergi, Amerika setiap tahun saya pergi. Eropa setiap tahun saya pergi, Amerika setiap tahun saya pergi, Australia 3-4 tahun sekali saya pergi. Maka Anda harus melihat ini. Hal pertama, kalau Anda mau membangun hidup Anda, tetapkan tujuan kemana Anda akan pergi. Dan penetapan tujuan ini hanya bisa terjadi kalau Anda intim dengan Tuhan. Katakan bersama, intim dengan Tuhan.
Saya selalu mengajar banyak pasangan rumah tangga. Alkitab itu mengajarkan 1 ditambah 1, bukan 2. 1 mengalahkan 1000, tapi 2 mengalahkan berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu. Itu matematika atau berhitung yang tidak pernah saya pelajari. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau 1 mengalahkan 1000, maka 2 itu mengalahkan 2000. Tetapi di sini 1 ditambah 1 membuat sebuah pelipat gandaan, multiplikasi. Makanya kalau suami istri itu rukun, maka suami istri itu kehidupan rumah tangga itu akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi kalau suaminya seperti kata kitab bilangan sudah menjadi bajingan. Kemarin saya pergi dengan Pak Bangun sama Ibu ke Teluk Dalam. Mereka bilang, Pak, gimana kalau kita nginep di tepi pantai di Sorake? Di hotel berbintang, pemandangannya bagus. Saya lantas garuk-garuk kepala, saya mikir, mereka berdua kalau tinggal di hotel yang begitu bagus, mereka bulan madu, saya bulan sabit. Dan saya godain mereka, kalian berdua berkasih-kasihan, orang ketiga itu setan, saya jadi setan buat kalian. Jadi saya tidak setuju, karena saya pernah tinggal di hotel itu bersama dengan istri saya dulu. Saya bilang enggak, saya enggak mau, tempat itu sepi, cocok untuk orang yang berbulan madu. Ya, saya bilang saya mau tinggal di kota. Kalau di kota kita malam-malam bisa jalan, kita bisa makan, kita bisa cari makan. Itu. Ya, jadi saya memilih hotel yang di tengah kota. Nah, saudara tahu pada waktu saya pergi ke Teluk Dalam itu, saya berpikir begini, karena pada waktu saya ke tengah kota, saya melihat di tengah kota itu begitu banyak orang-orang yang non-Kristen. Lantas saya belanja di satu tempat, karena saya tidak membawa celana panjang yang banyak, saya membeli satu itu, saya bicara dengan orang Padang di situ. Saya tanya, Bapak sudah berapa lama di sini? 20 tahun lebih. Dan saya tanya, banyak gak orang Padang di sini? Banyak Pak, tapi lebih banyak di Gunung Sitoli. Saya tanya, apa pekerjaan Bapak dengan teman-teman? Seperti yang Bapak lihat, kami adalah penguasa ekonomi. Sedih buat saya, saudara. Terus terang sedih. Saya datang di satu perusahaan roti, satu toko kue di sini. Saya tanya, yang punya orang Nias? Bukan Pak, orang Batak. Dan kalian yang bekerja semua orang Nias. Saya mau beritahu saudara, kita nggak bisa jadi kesaksian dalam hidup ini kalau kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, nyaman dengan keadaan kita. Ya. Kalau Anda menjadi suami istri yang benar-benar di dalam Tuhan, Tuhan itu akan mengangkat Anda. Perhatikan, perempuan itu dikatakan membawa suaminya terkenal di pintu gerbang kota. Artinya seorang istri itu mengelevate, mengangkat suaminya. Saya bilang pada ibu mertua saya, terima kasih ibu telah memberikan wanita yang luar biasa buat saya. Bukan hanya seorang anak sulung, tapi seorang wanita, bukan saja dia seorang sarjana, tapi seorang yang intelek, seorang yang luar biasa, yang telah mengangkat menantu ibu ini pada level yang luar biasa. Itu peran seorang istri. Makanya yang belum menikah, hati-hati memilih perempuan. Setuju? Jangan perempuan yang cuman pintar melukis dirinya, spidol, krayon, ya, buat rambutnya seperti pirang segala macam. Tapi dia tidak pintar secara batin. Ingat ya, di dunia ini yang butuh obat kuat adalah laki-laki. Itu artinya apa? Laki-laki tidak kuat. Perempuan tidak pernah butuh obat kuat. Betul nggak? Coba ibu lihat suaminya masing-masing, kurang kuat kamu rupanya.
Makanya yang butuh obat kuat itu laki-laki. Makanya Tuhan bilang perempuan itu penolong. Berarti yang ditolongnya kurang kuat, yang menolong lebih kuat. Laki-laki itu badannya saja keren, hatinya itu Hello Kitty. Ya, maaf saya bukan mempermalukan kaum saya, tapi itu fakta. Ya. Saya tadi bilang pada seorang bapak di depan sana, jangan pernah sakiti hati istrimu. Lebih baik kamu tetap punya istri daripada saya yang tidak punya istri. Susah. Itu sebabnya di hari pemakaman saya bilang pada banyak orang, karena yang menonton cukup banyak, hampir 5.000 orang pada saat istri saya dikuburkan. Dan Zoom-nya 300 orang. Ya. Dan di pekuburan ratusan orang datang. Mendapat pengawalan dari militer. Itu sesuatu kemuliaan yang diberikan Tuhan buat istri saya. Dan saya bilang, sayangi istri Anda. Karena buat saya sebagai seorang laki-laki, kehilangan istri itu seperti saya patah sayap saya. Dan saya bilang beberapa hari yang lalu pada anak-anak saya, Papa sekarang sedang belajar memulihkan sayap saya yang patah. Sekarang saya jalan dengan Tuhan. Ya. Jadi kemana Anda akan pergi? Anda mesti tetapkan. Saya baca dalam Mazmur 119 ayat 33 sampai 36. Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam NIV, ya. New International Version. Ajari aku Tuhan, di situ cuman ini terjemahannya agak salah. Jalan keputusan Anda, jalan keputusanmu maksudnya. Ajari aku jalan ketetapanmu agar aku mengikutinya sampai akhir. Beri aku pengertian supaya aku menuruti hukummu dan mentaatinya dengan segenap hatiku. Arahkan aku di jalan perintahmu karena di sana aku menemukan kesenangan. Karena di jalannya Tuhan kita menemukan kesenangan. Arahkan hatiku kepada ketetapan-ketetapanmu dan bukan kepada keuntungan yang mementingkan diri sendiri. Kalau saudara berhubungan erat dengan Tuhan, seperti Tuhan berkata kepada Abram. Abram katanya begitu. Sejauh matamu dapat melihat. Pada waktu kemarin saya ke Nias Utara ke Lahewa. Ya, saudara, saya berada di satu puncak yang tertinggi. Kata Pak Pius itu adalah puncak yang paling tinggi di Pulau Nias. Apa namanya? Hilimajaya. Itu dia. Ya. Lantas anak saya melihat, dia bilang, wow, masih sangat virgin katanya pulau ini begitu. Saya bilang enggak, sudah banyak ditebangin. Yang virgin itu di Papua, hutannya masih sangat luas sekali begitu. Karena dari atas itu kita bisa melihat pantai di utara, saudara-saudara, di kawasan Lahewa situ. Anda berdiri di situ, Tuhan berfirman, sejauh matamu dapat melihat. Bukan kita punya rumah petak di Gunung Sitoli, bukan tanah kita 10 kali 8, 12 kali 10. Tetapi Tuhan berkata kepada Abram, sejauh matamu dapat melihat, semua itu akan kuberikan kepada dirimu. Kalau Tuhan berbicara, Dia selalu memberikan arah, tujuan yang tidak bisa dicapai oleh Anda. Sesuatu yang besar, dan itu hanya bisa dicapai karena anugerah Tuhan, pekerjaan Tuhan semata-mata. Nenek moyang kita berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi pohon kelapa, maka monyet bisa memanjat. Gak perlu manusia. Ya, kemarin saya di Teluk Dalam ketemu orang namanya Tetap Senang Waru. Orang Nias ini namanya kayak orang Karo ya, lembu, si karo-karo, lemari, ginting, kaki meja, perangin-angin. Ada satu pendeta di Brastagi itu, dia memperkenalkan diri pada saya. Kenalkan, nama saya Pak Pendeta, Roda Ginting. Wow, keren banget.
itu tidak seberapa Pak Pendeta. Adik saya pelek ginting. Ada adik lagi? Enggak ada Pak. Kalau ada pesan sama mamamu, shock breaker ginting. Bayangkan roda pelek. Ya, nama orang Nias juga begitu, tapi masih bagus-bagus dibandingkan namanya orang Karo. Ya. Saudara tahu, nama itu menunjukkan harapan. Makanya nenek moyang kita, orang tua kita berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Dan saudara tahu, Anda hanya berjalan sejauh mimpimu, sejauh cita-citamu, sejauh harapanmu. Enggak apa-apa kalau gereja ini punya visi untuk menjangkau bangsa-bangsa. Dan tidak semua orang harus pergi ke bangsa-bangsa, harus menjadi pendeta. Saya bersyukur sekali karena saya mendengar dari Pak Bangun sama Ibu kemarin bahwa 4 anaknya tidak ada yang punya cita-cita jadi pendeta. Bagus. Artinya gereja ini tidak perlu diwariskan kepada anak-anak karena ini bukan milik keluarga Bangun. Ini milik kerajaannya surga. Ada seorang bapak pendeta menangis di depan saya, waktu itu istrinya masih hidup. Dia bilang begini, Pak Andreas, saya sudah gagal mendidik anak saya. Saya tanya, kenapa gagal? Karena dia tidak mau meneruskan pekerjaan saya sebagai seorang pendeta gembala. Waktu itu anaknya adalah seorang manajer. Belum seperti sekarang, waktu itu dia manajer daripada perusahaan Thailand namanya Charoen Pokpan. Dia itu perusahaan makanan ternak yang terbesar di Indonesia, yang dimiliki oleh saham terbesarnya oleh negara Thailand. Nah, dia seorang manajer di situ. Hari ini anak pendeta itu sudah menjadi seorang pengusaha yang mempunyai karyawan lebih dari 100 orang. Saya bilang pada pendeta ini, Bapak tidak gagal, Bapak berhasil mendidik anak Bapak menjadi mandiri, tidak perlu bergantung kepada kita orang tua. Dan anaknya itu tinggal, orang tua itu tinggal, saudara-saudara, di sebuah kampung di Kabupaten Blitar namanya Ludoyo. Itu sama seperti kita tinggal begitu, ya. Di Lahewa lah kira-kira begitu. Ya. Kalau Lahemi ataupun Lotu itu kan masih sangat sepi. Tapi ini kota yang kecamatan tapi dia ramai seperti Lahewa begitu. Atau seperti kemarin saya lewatin Idinagawo itu, ya, itu agak sedikit ramai, ya. Nah, dari kampung seperti itu kemudian dia kuliah di Yogyakarta. Kemudian karena kepintaran, karena kerajinannya dia dipromosikan. Akhirnya dia naik. Begitu dia menguasai, gimana caranya? Dia mulai bangun usaha sendiri sehingga dia jadi seorang pengusaha. Saya bilang dia berhasil. Dia tidak gagal. Siapa bilang kalau gereja pendeta harus diwariskan kepada anak? Gereja Kristen Baitani GIC. Tadi ada saya tanya seorang ibu, ini gereja apa Bu? GIC katanya begitu. Apa itu GIC? Tak tahu aku lah Pak. Makanya mau keren-keren begini saudara, itu yang tua-tua nggak ngerti apa itu GIC. Coba tanya sama mama kita, ngerti mak GIC? Tak tahu aku. Kupikir G-nya itu gandum, I-nya itu ilalang. Ya. Makanya kalau ada nyanyian bahasa Inggris harus diterjemahkan karena kita bukan orang Inggris, orang Indonesia. Nah itu, sejauh matamu dapat melihat, kamu akan kuberikan. Saudara tahu, Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, sama Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya waktu baca ayat itu pertama kali di tahun 79, saya bilang begini pada diri saya, kalau saya jadi Yesus, saya nggak mungkin pilih murid-murid itu berasal daripada orang-orang di pantai, nelayan. Pasti saya pilih minimal lulusan-lulusan USU.
bukan setie. Apa itu di situ? Pelita apa itu namanya? Dekat sekolahnya dulu Katolik itu. Bukan lulusan dari sini, bukan IKIP yang jalan menuju Olora itu, bukan. Tapi minimal dari USU atau minimal dari alma mater saya di Universitas Indonesia. Kalau saya jadi Yesus, tapi Yesus memilih orang-orang yang tidak terpelajar, bukan intelek, tapi telek. Tahu telek dalam bahasa Jawa? Kotoran ayam itu disebut telek. Saya bingung lihat cara pikir Tuhan itu. Tapi kemudian saya membaca di dalam Korintus, dia memilih orang bodoh untuk mempermalukan orang berpengetahuan, orang berhikmat. Jadi ini artinya apa? Orang bodoh yang belajar, orang bodoh yang mau diajar, orang bodoh yang mau dikembangkan. Dia dengan hikmatnya Tuhan, dia bisa dipakai mempermalukan. Lihat Salomo, dia minta hikmatnya Tuhan. Paulus berkata seperti ini dalam 1 Korintus, dengarkan baik-baik. Kebodohan Tuhan itu di atas kepintarannya manusia. Jadi perhatikan bahasa saya, kalau Tuhan lagi bodoh, tetap lebih pandai, tetap lebih pintar daripada manusia yang terpintar. Tuhan kalau lagi bodoh tetap lebih pintar daripada manusia yang paling jenius. Itu sebabnya dia minta kemampuan Allah, dia minta pikiran Allah, dia minta pikirannya Allah, hikmatnya Allah. Makanya dalam Ulangan dikatakan, aku bukan memberikan kekayaan, tapi aku memberikan kemampuan, memberikan kekuatan. Itu sebabnya kita perlu berdoa sama Tuhan. Ada orang bertanya pada saya, apa gunanya dekat sama Tuhan? Bulan April waktu saya kesini dengan istri saya dibuat terheran-heran. Istri saya bilangin, kamu lihat nggak tuh mereka kalau makan? Nggak pernah doa. Orang Nias loh. Sampai saya tanya gini, saya tergoda, jadi saya samperin mereka, saya hampiri mereka, saya bilang gini, abang Kristen? Iya Pak. Kenapa rupanya Pak? Orang Nias? Iya Pak. Oh. Kenapa Pak? Enggak, saya kok lihat Anda makan tidak berdoa. Ah, udah biasa Pak, kami makan gak berdoa Pak. Oh. Orang Islam makan masih berdoa walaupun singkat. Bismillah. Ini gak tahu. Yesus. Ada seorang anak kecil masih umur 2 tahun, dia kalau berdoa tuh sederhana banget karena dia belum lafal dalam kosakata perbenaran kata yang bagus, dia cuma berdoa, Yesus, Yesus, amin. Bapak itu mengerti, orang tua itu mengerti. Ya udah saudara, sekarang belajarlah kalau engkau malu dalam doa, ya engkau berdoa begitu aja. Yesus, Yesus, amin. Ya kalau kadarmu segitu, kualitas hidupmu segitu, ya karena engkau malu ya begitu. Ini Nias loh, bukan di Jawa. Di Jawa itu pegawai negeri, pejabat memberikan sambutan itu harus dengan assalamualaikum. Di sini kita tidak punya beban moral seperti begitu. Kita bisa bilang shalom Yahowu, betul nggak? Nggak ada masalah, nggak perlu pakai assalamualaikum. Tapi kita malu kalau makan sama-sama. Berdoa kita malu. Saya kemarin di satu kafe kagum sama 2 orang laki-laki. Belum makan mereka nyanyi dulu berdua. Karena di kafe itu disediakan karaoke. Jadi dia sengaja nyanyi dulu untuk kira-kira jadi berkat lah buat teman-teman yang lainnya. Saudara tahu, habis nyanyi mereka berdoa berdua. Lama. Saya bilang ini jarang kayak gini. Terus saya tanya, abang orang Batak ya? Bukan Pak, Nias. Mujizat. Kalau orang Batak masih berdoa, ini orang Nias berdoa. Wah, luar biasa. Saudara tahu, di mana ada doa, di mana ada keintiman, di situ pasti terjadi arahan Tuhan. Karena Alkitab bilang, siapa yang tidak kudus tidak akan melihat Tuhan. Apa artinya kudus? Berjalan dengan Tuhan, itu artinya kudus. Kalau Anda berjalan dengan Tuhan, Tuhan itu akan memberikan pewahyuan, dia akan berbicara, memberikan iluminasi, petunjuk. Ya.
Anak-anak yang sekarang lahir itu disebut generasi digital. Anak-anak milenial. Masih kecil, belum sampai 3 tahun Anda kasih handphone. Dia bisa buka, dia bisa main, dia bisa lihat TikTok. Dia bisa belanja dengan apa? Online itu. Kenapa? Dia diberikan kemampuan untuk mengenali itu alat. Sedangkan kita yang tua-tua, sulit, kita gaptek. Tapi anak-anak itu canggih. Jadi kita mesti belajar daripada generasi-generasi yang lebih muda. Ya. Yang kedua, slide. Buatlah rancangan. Ayatnya saudara-saudara dalam Lukas 14:28, 29, 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia, mentertawakan dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Orang hebat itu memulai dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Anak saya menulis di dalam IG-nya, ayah ibu saya bukanlah manusia yang sempurna. Mereka bisa beda pendapat, tetapi saya belum pernah melihat ayah dan ibu saya pisah kamar, pisah rumah, atau melihat ayah atau ibu saya lari meninggalkan rumah karena mereka konflik. Kehidupan mereka menjadi panutan buat kami anak-anaknya. Pada waktu saya menikahkan anak saya bilang pada menantu saya, ingat, saya melahirkan anak ini dari istri saya dan kami besarkan, kami didik bukan untuk disakiti. Seperti bapak mertua saya dulu seorang kapten kapal di Jerman, dia pernah mengatakan begini, saya besarkan anak ini bukan untuk disakiti. Saya menikahi Boru Huta Barat, mama daripada anak ini. Belum pernah tangan saya sebagai seorang kapten kapal mampir ke muka dia, atau saya berkata kasar kepada dia. Dan saya bilang pada mantu saya, jangan pernah memaksa saya dari pendeta satu hari jadi pendekar untuk mengejar kamu kalau kamu berbuat yang tidak benar. Jaga istrimu seperti saya menjaga dia dari lahir sampai dia dewasa. Laki-laki yang baik bukan pukul istri. Kalau dia hebat, pukul preman di pasar Yohowu. Bisa nangkap saudara-saudara. Ya. Jangan pernah menjamah istri Anda dengan kekerasan. Anda bukan laki-laki yang baik. Dan jangan pernah berselingkuh. Sepanjang jalan saya bilang sama Pak Pius, karena persoalan dalam keluarga itu kebanyakan adalah kaum laki-laki yang jadi biang kerok. Kamu harus sayangi istrimu. Dan secara orang Batak, kamu sudah berhasil mengembangkan istrimu. Orang bilang bahwa kamu adalah sukses karena kenapa? Badan istrimu besar. Kalau langsing, suaminya kurang sukses. Jadi ambil yang positif. Dari mana saya tahu? Iya, karena masyarakat Batak memang begitu, kan saya belajar antropolog dulu. Ya. Saya belajar budaya orang-orang Batak sana. Anda harus belajar buat perencanaan 1, 2, 3 Anda mau kemana. Hari Jumat besok saya akan berangkat dari Jakarta ke Pekanbaru. Teman-teman baik saya bertanya, Pak Andreas akan naik pesawat apa? Saya akan naik Garuda. Kali ini saya tidak akan naik Batik, kenapa? Saya nggak tahan ngantrinya. Karena saya di Garuda saya punya platinum. Jadi saya tidak perlu antri, saya akan diurus oleh staf-staf di situ, staf Garuda. Oke, Pak.
Terus mereka tanya, di mana Pak Andes akan tinggal? Saya mau tinggal di hotel ini, saya bilang. Saya sudah atur 1, 2, 3. Dan kapan saya pulang? Mereka bilang, Pak Andes gimana kalau ditunda Selasa? Nggak bisa, Senin saya mesti kembali karena Selasa saya mesti mengajar. Hidup itu sudah dengan perencanaan. Sampai dengan akhir tahun 2021 saya sudah punya jadwal. Sampai dengan tahun 2022 saya sudah buat skemanya, saya sudah buat bayangan. Apa yang akan saya lakukan di tahun 2022. Tugas manusia itu membuat perencanaan, Tuhan yang akan meluluskan. Tapi kalau saudara tidak buat perencanaan, maka saudara tidak akan jadi apa-apa. Saudara bilang Kyocera, whatever will be, will be. Apapun yang terjadi, terjadilah begitu. Hidup itu mengalir kata orang. Saya nggak setuju. Hidup yang mengalir itu bagaikan sungai turun dari atas ke bawah. Bisa nangkep? Pak Ahok, mantan gubernur DKI pernah bilang begini, ikan salmon itu kalau dia hidup mengikuti arus, artinya dia akan mati. Tapi salmon yang hidup, dia akan melawan arus. Satu hari saya dengan istri di bulan Oktober diizinkan Tuhan pergi ke Kanada. Itu pertama kali istri saya pergi ke Kanada, ke Amerika Utara. Sengaja saya ajak dia. Jadi sahabat baik saya di kota Vancouver itu bilang begini, Pak Andres saya mau ngajakin Bapak sama Ibu lihat salmon. Nah pikiran saya, lihat salmon itu pasti di tepi laut karena itu ikan laut. Tapi dia ajak saya naik ke atas gunung. Yang namanya kotanya itu namanya, daerahnya namanya Mission namanya begitu. Itu 2 jam perjalanan dari bawah tapi jalannya itu melewati highway. Jadi jalan ke gunung itu sudah melewati highway. Jalan tol, jalan bebas hambatan. Jadi itu sebetulnya jauh, tapi karena ada jalan tol jadi cepat gitu sampai di lokasi situ. Dan saya bingung, loh kok lihat ikan salmon itu di atas gunung. Dan begitu sampai di tempat ikan salmon itu berkumpul, mereka bukan komsel. Mereka itu naik dari atas laut melawan arus, melewati tebing segala macam. Batu-batu yang besar naik sampai atas itu karena mau bertelur dan jumlahnya bukan ribuan, bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, jutaan ekor itu naik ke atas gunung. Dan waktu saya di Eropa, di Norwegia, semua tahu Norwegia? Si Rombu belok kanan, ya. Itu sama, pada saat musim bertelur itu ikan dari laut dia naik ke atas melawan arus. Dan sampai di atas mereka bertelur. Begitu selesai bertelur mereka turun ke bawah mengikuti arus. Dan tidak lama kemudian ikan salmon itu mati. Artinya kalau orang hidup punya prinsip mengalir, dia bukan sedang naik tapi dia sedang turun. Makanya kata Pak Ahok, ikan yang benar itu selalu berenang melawan arus. Yang mengikuti arus dia akan menjadi lemah dan mati. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi, siripnya tidak lagi bisa mendayung. Ikan itu kan punya sirip, dia melawan arus, bukan mengikuti arus. Artinya apa? Dia mati sebentar lagi begitu. Saudara mesti buat perencanaan. Hidup saudara 1 tahun dari sekarang, 1 bulan, gak bisa 1 tahun, 1 bulan dari sekarang saudara mau jadi apa? Saudara gak bisa 1 bulan, pikirkan minggu depan mau kemana, 1 hari ke depan mau apa yang saudara lakukan. Buat semua perencanaan. Di atas pesawat saya melihat jadwal saya. Selama ada di Pulau Nias saya kemana saja. Yang saya rasa nggak srek saya revisi, saya perbaiki. Begitu malam hari saya evaluasi. Jadwal saya yang sudah saya rencanakan, mana yang belum tercapai dan mana yang sudah tercapai saya contreng. Yang belum tercapai saya buat X. Dan saya reschedule itu saya buat jadwal ulang, penjadwalan kembali begitu. Hidup itu mesti begitu, nggak boleh mengalir. Ibu-ibu, Anda jadi ibu rumah tangga, masak itu jangan seenaknya saja gitu loh. Apa yang muncul di pikiran saudara lantas itu, saudara mesti buat perencanaan. Pengasuh-pengasuh dari panti asuhan kami di berbagai tempat di Indonesia itu diajarkan oleh almarhum istri saya. Buat perencanaan kamu akan masak apa, kamu besok akan masak apa, lusa akan masak apa. Saya bilang pada anak-anak saya, kenapa?
tante, kakak perempuan saya itu tinggal di Belanda. Kalau sudah mau musim dingin, begitu musim gugur, mereka sudah stok ayam itu untuk 4 bulan dalam freezer, dalam kulkas. Kenapa? Karena selama musim dingin yang ekstrim nanti bisa turun sampai dengan -17, itu orang sudah tidak mau keluar lagi, mereka di dalam rumah. Kalau istilah kita di Indonesia sekarang tuh work from home, bekerja dari rumah. Karena nanti kalau keluar, kalau nggak hati-hati, kalau nggak kita nggak pakai tutup segala macam, telinga itu bisa kebal dan bisa patah begitu. Orang mesti pakai sarung, orang mesti pakai tutup, dan hanya mata saja. Ya, minus nggak usah sampai segitu, -11 yang saya pernah rasakan. Dan ada wincil, ada angin gitu. Itu membuat hidung itu jadi sesak, kemudian keluar cairan begitu. Jadi orang sudah bisa merencanakan bagaimana hidup di musim-musim yang seperti itu. Dulu orang belum punya heater, belum punya pemanas, mereka pasang kayu bakar, mereka bakar itu supaya menghangatkan ruangan mereka. Tapi sekarang di negara-negara yang sudah maju, mereka nggak perlu pakai kayu bakar, itu hanya terjadi di Dolok Sanggul. Itu hanya terjadi di Sidikalang, di Sibohong-bohong, Siborong-borong. Orang memanaskan dirinya karena dingin, dia pakai tungku, pakai pemanas. Di negara-negara yang sudah berkembang, mereka sudah pakai heater. Bukan pakai AC ini, AC-nya dirubah menjadi pemanas begitu. Jadi udara tetap stabil di suhu 21-22 derajat. Itu suhu yang enak di dalam tubuh manusia. Yang ketiga, dari ayat-ayat ini saya belajar. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata begini. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara tahu, Grace Polii namanya, mendapat hadiah miliaran rupiah. Betul enggak? Rumah beberapa buah, mendapat hadiah, bukan hanya uang tunai, tetapi tiket pesawat gratis perjalanan 1 tahun. Bukan saja keliling Indonesia, tetapi ke Tokyo berulang kali selama 1 tahun. Dan penghargaan-penghargaan yang lainnya. Bertahun-tahun mereka berlatih hanya karena perlombaan yang namanya Olimpiade di Tokyo. Dia bukan mengalahkan sekotanya, dia bukan mengalahkan sekabupatennya, dia bukan mengalahkan seprovinsinya, dia bukan mengalahkan nasional, tapi dia mengalahkan bangsa-bangsa di dunia. Dan dia menjadi juara dunia. Saya tanya, layak gak dapat penghargaan yang hebat? Dan itu terjadi kenapa? Karena kerja keras. Ada banyak orang mau jadi orang hebat, hidupnya santai, bangun siang. Yesus bangunnya pagi apa siang, bapak-bapak? Matahari belum keluar, Yesus sudah bangun. Ibu-ibu di Nias, matahari sudah keluar. Orang itu kalau gambar matahari kan bulat, terus ada rambut-rambutnya begitu, cahayanya, terus digambarin matanya, senyum. Ini bukan senyum matahari keluar, tapi sudah sampai tertawa, terkekeh-kekeh, terbahak-bahak. Kita masih maaf ya, itu ciri orang malas. Amsal 31 bilang, perempuan, kodrat perempuan, takdir perempuan. Tidur jauh malam, bangun jauh pagi. Perempuan sekarang tidur cepat, bangun lamban. Maaf, saya nggak nyindir ibu-ibu, saya cuma nyinggung saja. Saya belajar dari ibu saya. Ibu saya bukan Kristen, orang Konghucu yang menjadi Islam karena pernikahan, karena ayah saya menjadi seorang istri daripada pejabat tinggi militer. Dia belajar
Saya lihat ibu saya sebelum kami tidur, dia tidak akan pernah tidur kecuali dia sakit. Dan waktu kami bangun, dia sudah bangun. Kami pagi-pagi semua sholat sembahyang, tapi ibu saya sudah bangun lebih dulu. Waktu saya menikah dengan istri saya melihat hidupnya seperti itu. Dia tidur paling malam, tatkala saya bangun pagi, dia sudah bangun lebih dulu. Saya pelajari ini firman Tuhan, ternyata bangun pagi itu sangat berkorelasi, berhubungan erat dengan kerajinan. Makanya orang-orang besar di dalam Alkitab itu selalu mencari wajah Tuhan di pagi hari. Kenapa? Karena dunia mengajar begini, bangunlah 1 jam sebelum aktivitas dimulai. Karena kalau saudara terlambat bangun, saudara kerja jam 7, saudara bangun jam 6:30, setengah 7, saudara akan melakukan akrobatik. Betul nggak? Sambil mandi pakai shower saudara sikat gigi. Sambil disuapin makan oleh pasangan saudara, saudara pasang kaos kaki. Kenapa? Waktunya mepet. Makanya dunia mengajar 1 jam. Tapi kalau engkau olahraga, engkau mesti bangun 2 jam sebelum aktivitas dimulai. Dunia aja punya rumusan. Kok kita mau jadi orang yang mimpinya besar tapi kerjanya kecil? Halo? Kuli makannya banyak, kerjanya keras makannya banyak, makanya gak ada sakit gula. Kuli itu jarang sakit gula, jarang punya kolesterol. Lihat kerbau, apakah pernah lihat kerbau kolesterol? Kerbau itu kan besar, tapi coba Anda periksa apakah dia pernah diabetes? Karena kerjanya keras. Kalau kita enggak, kerjanya sedikit, makannya banyak. Namanya Jenderal Luther Hareva, Penil Luther Hareva, yang punya panti asuhan di dekat rumahnya Pak Bangun. Itu sahabat baik saya. Dulu bekas Deputi Badan Narkotika Nasional, sekarang sudah pensiun. Istrinya orang Padang, Muslim, tapi sudah terima Kristus. Istrinya cerita begini pada saya, jemaatnya mayoritas orang Nias di Dumai sana, Riau. Dia cerita begini pada saya, tahu nggak Pak Andreas, suami saya ini hobi makan enak, dia nggak pernah jaga kesehatan, hidupnya seenaknya. Sampai satu hari dia punya penyakit diabetes dan gulanya naik tinggi, memorinya hilang. Jadi ibu-ibu ingat ya, kalau suamimu nggak ingat rumahmu di mana dan dia lupa istrimu, dia lupa dengan Anda, dia lupa sama istrinya, itu ciri-ciri suamimu kena diabetes gula tinggi. Istrinya boru laia, tapi bisa datang ke rumah perempuan yang marga Gea. Itu kena gula tinggi, ibu-ibu. Dan saudara tahu Pak Penil Hareva ini jenderal polisi. Ya, dia dulu bekas Kapolres di Dumai sana. Ya. Badannya itu menjadi habis. Tapi kemudian dia mulai mengatur makanan, dia mulai pulih lagi begitu. Jadi hidup itu tidak bisa mengalir, mesti direncanakan dan kemudian saudara mesti latihan. Makanya Alkitab bilang hidup itu adalah penyangkalan diri. Pikul salib, menyangkal diri. Saya punya uang saudara, saya bisa makan di mana saja. Saya bisa, kasarnya begini, saya bisa terbang hari pagi ini ke Singapura, saya makan nanti sore saya pulang lagi ke Jakarta, bisa saya lakukan itu. Saya punya uang, saya punya kemampuan itu. Tetapi saya mengajar diri saya, hidup itu bukan berfoya-foya seperti begitu. Hidup itu adalah menyangkal diri. Jadi saudara mau dapat hidup yang baik, saudara mesti berlatih. Hari ini saya jaga berat badan saya di 71,6, paling tinggi 72. Saya bilang saya tidak mau naik lagi. Bagaimana caranya? Saya jaga makanan saya. Saya masih berolahraga setiap hari. Ya, minimal apa? Saya jalan. Dengan saya jalan mencapai waktu minimal 45 1 jam. Tapi jalannya jangan sambil belanja, karena itu berhenti-berhenti.
Nggak apa-apa Anda jalan, kelilingi jalan Sirau, puter, ya, Pasar Yahuwu, naik ke atas Perumnas, gitu ya, turun lagi, begitu. Nggak apa-apa, sehat begitu. Latih diri Anda, sama. Perhatikan di sini yang dikatakan dalam 1 Korintus 9 itu. Dia memperhatikan pukulannya, akurasinya, kecepatannya, bobotnya, kualitas pukulan itu, kekerasannya maksudnya. Paulus sampai mengambil ilustrasi yang seperti begitu. Itu artinya apa? Saudara, di dalam hidup jangan pernah mau jadi orang yang biasa-biasa. Ibu Trisia tahu, anak saya nomor 2 hari ini menjadi salah satu fotografer terkenal di Indonesia. Dan hari ini dia kuliah lagi di Harvard University. Di Harvard University, bukan di kampus saya di UI. Ya. Tapi di Harvard University, di kampus yang berkualitas di dunia, di Amerika. Dan satu mata pelajarannya Pak Bangun, satu mata pelajarannya dia harus bayar 48 juta rupiah per satu mata pelajaran. Dan dia cerita di IG story-nya, kalau orang mau hebat, kalau orang masih mau maju, maka dia harus terus, tidak boleh berhenti belajar. Sayangnya orang seperti saya, seperti Pak Bangun dulu waktu sekolah ijazahnya apa? STTB, surat tanda tamat belajar. Kalau sekarang kan namanya ijazah nasional. Pada zaman bapak-bapak ini yang sudah umurnya 40 tahun ke atas, masih ingat itu ijazahnya namanya STTB, surat tanda tamat belajar. Nah, karena sudah dapat STTB, surat tanda tamat belajar, belajarnya sekarang tamat. Saudara tahu kemarin saya pergi ke Teluk Dalam, saya bawa buku. Dan begitu saya rileks, saya langsung baca buku. Tiap hari saya mengisi diri saya. Kalau saya pegang HP, maka saya searching, melihat bahan-bahan yang bisa membuat kepala saya itu betul-betul distimulasi, dirangsang untuk mau berkembang, tidak stagnan, tidak berhenti, tidak statis begitu. Saudara mesti paksa diri saudara, mesti berlatih. Grace Polii bilang, dari kecil saya sudah berlatih main bulu tangkis. Dan setiap hari saya berlatih dan berlatih, berlatih dan berlatih dan berlatih dan berlatih. Akhirnya apa? Juara dunia. Dan yang lebih hebat lagi, ternyata Grace Polii seorang entrepreneur. Dia punya pabrik sepatu, walaupun dia usianya masih sangat belia sekali. Jangan pernah puas kerja sama orang. Waktu kerja sama orang Anda belajar. Oh, bos saya kerjanya begitu. Oh, carinya begitu. Anda mulai pelajari. Anda doa minta sama Tuhan. Kalau dia bisa, saya juga harus bisa. Itulah kakak saya laki-laki. Di Makassar dia kerja sama orang. Dia keluar, dia bangun bisnis di Ambon. Dan dia menjadi orang nomor 2 terkaya di kota Ambon. Jangan mau jadi orang biasa-biasa saja. Kalau Anda jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan yang hebat. Kalau Anda jadi tukang sapu, jadi tukang sapu yang profesional. Saya kemarin naik taksi di satu tempat, saudara-saudara. Begitu saya nyampe, dia bukakan pintu buat saya duduk, diangkatin koper. Saya rada kaget nih, supir hebat banget gitu ya. Begitu duduk saudara, di depannya dia bilang, Pak, nanti kalau maskernya Bapak mau ganti, di depan ada masker. Terus di depan situ juga ada hand sanitizer, Pak. Begitu. Kalau Bapak mungkin agak risih gitu, ada sarung tangan. Saudara tahu, begitu turun, saya tidak hanya bayar itu, argonya, meternya itu. Tapi saya memberikan uang tips buat dia. Terus saya bilang, boleh gak saya hubungin kamu? Nanti kalau saya datang lagi atau saya butuh mobil, saya telepon kamu. Oh boleh Pak. Dan kami saling bertukar nomor HP. Wow, saya kagum banget. Saya bilang begini, ini mobil kamu? Iya, mobil saya Pak. Udah lunas? Udah Pak. Sekarang saya lagi membeli mobil kedua dan dipakai oleh seorang teman saya. Jadi mereka store pada saya.
Jiwanya itu luar biasa. Jadi supir yang profesional, supir yang luar biasa. Dia diberkati Tuhan. Yang keempat, di dalam saudara bekerja, saudara mesti tetap bertekun. Ini yang keempat, tetap fokus, bertekun, pantang menyerah. Ya, awasilah dirimu sendiri, awasi ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Perhatikan kalimat selanjutnya, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Artinya engkau akan sukses, engkau akan berhasil menyelamatkan orang lain. Bukankah bulan ini bulan penginjilan, bulan kesaksian? Orang melihat kita terinspirasi. Orang bergaul dengan saudara suka, kenapa? Mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa. Saudara punya ilmu, saudara punya pengetahuan, saudara punya pengalaman yang hebat, yang orang senang untuk menyedotnya. Saya terbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur 2 jam. Di sebelah saya disebut orang ikon marketing Indonesia, Pak Himawan Kertajaya. Saudara tahu, selama 2 jam saya pancing terus, saya nyedot terus. Dia tanya saya siapa, saya jawab sedikit, tapi saya alihkan lagi. Saudara tahu, selama 2 jam saya dapat kuliah gratis dari dia. Kalau ketemu orang pinter, kita jangan banyak bicara, banyak tanya. Menurut Bapak apa segala macam gitu. Wah, dia akan senang untuk bercerita. Biasanya seminarnya dia kan bayar jutaan rupiah. Tapi sekarang saya dapat seminar gratis karena tanya. Saya bilang, tahu nggak Pak Himawan, buku-buku Anda sudah saya lahap semuanya. Ada beberapa buku yang tidak habis, tapi saya senang baca buku Anda. Ya, dan buku Anda menginspirasi saya. Anda harus belajar, saudara. Jangan pernah menyerah. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Kapan Anda disebut gagal? Pada waktu Anda tidak mau mencoba. Selama Anda mau mencoba, Anda tidak akan pernah gagal. Setuju? Lihat anak kecil belajar berjalan, bisa hitung nggak Bu? Ini anak ibu belajar berjalan, sering jatuh nggak Pak? Sering. Waktu jatuh Bapak Ibu bilang apa? Coba lagi, pinter, ya jatuh lagi, ya, jatuh lagi. Gitu kira-kira orang tua? Udah mati aja lu, nggak usah lu, bikin malu marga laseh. Berjalan aja udah 2 tahun nggak bisa. Begitu kira-kira orang tua? Enggak. Iya udah 2 langkah jatuh lagi, ya sekarang 3 langkah, puji Tuhan. Itu orang tua. Tuhan ingin membuat Anda berhasil. Jangan pernah menyerah. Setuju tidak? Saya sedih ya, satu hari saya melihat Bupati Nias Utara pada waktu beberapa tahun lalu waktu saya tinggal di Kaliki. Waktu itu datang tamu dari Jakarta. Dan Bupati ini mengajak beberapa staf-stafnya begitu. Saya kaget sekali melihat perempuan-perempuan muda, cantik-cantik, pakaiannya keren. Terus saya ngomong sama teman saya, kita itu senang ya berdandan yang keren seperti begitu, tapi di sininya nggak terlalu bagaimana. Saudara, yang penting itu jangan penampilan dulu, tapi perbaiki ini. Jangan sampai nanti di stetoskop sama alatnya dokter itu bunyinya begini, tulalit, jaringan yang Anda tuju belum terpasang. Saya setuju Anda berpakaian rapi, saya setuju Anda berbusana yang baik, saya setuju Anda menata rambut Anda. Tapi yang perlu ditata ini kepala saudara. Setuju nggak? Perempuan itu kan biasanya suka pakai pakaian yang kelihatannya sekitar dadanya itu dibuka, sehingga belahan dadanya itu kelihatan. Sehingga laki-laki mengatakan apa? Wow, seksi. Gitu ya kira-kira ya. Terus sekarang pakai, kalau di Medan itu pakai roknya itu rok bupati, buka paha tinggi-tinggi. Yang ini namanya sekitar wilayah dada, sekdilda. Ini bupatinya di sini. Laki-laki kalau lihat perempuan seperti begitu, bilang darah Yesus, tapi maju terus, darah Yesus. Darah Yesus, tapi maju terus. Laki-laki senang dengan perempuan yang seksi seperti begitu. Tapi saya mau bilang, ada sebuah istilah namanya sex appeal.
Seks appeal itu terjadi pada seorang perempuan yang tidak seksi secara fisik. Tapi laki-laki menyukai karena dia pinter. Wanita ini penampilannya biasa saja, tapi laki-laki menyukai karena dia pinter, smart sekali gitu. Jadilah perempuan yang seperti begitu. Amin. Perempuan yang murah harganya karena ininya nggak ada, yang ditampilkan tuh yang begitu-begitu, bener nggak? Ya, nah saudara nggak punya itu, ini juga nggak punya, itu namanya bencana alam. Dan yang terakhir, ini yang membuat orang berhasil. Punya disiplin mengatasi godaan. Yosua 1 ayat 7 berkata begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh aturan atau seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan kamu tergoda untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kamu beruntung kemanapun kau pergi. Kemanapun kamu pergi, kamu akan berhasil. Ingat bapak-bapak, godaan lawan jenis itu kuat sekali. Saya udah 4 bulan ditinggal istri. Saya bisa punya godaan mencari wanita Nias, mencari wanita di Sumatera Utara, mencari wanita besok di Pekanbaru. Kemarin saya pergi dari Kalimantan, saya bisa mencari wanita di situ. Tapi sampai hari ini saya belum. Saya masih terus. Oh, saya boleh menikah lagi, diizinkan sama Tuhan, diizinkan oleh banyak orang. Tetapi saya masih belum. Karena tidak mudah. Kalau saya menikah lagi berarti saya harus mengulangi hidup saya lagi pertama kali. Bisa mengerti ya? Harus mengalami musim yang pertama namanya bulan madu. Kemudian bulan sabit. Masa penyesuaian lagi. Memasuki musim-musim itu. Dan itu tidak mudah. Itu saya pertimbangkan. Belum saya putuskan. Apakah saya akan menikah lagi atau tidak akan menikah lagi? Saya bilang saya tidak tahu. Tapi saya mesti jagai diri saya. Jangan karena mentang-mentang tidak punya istri, lantas mata saya mata keranjang. Lihat perempuan. Aku kan sudah tidak punya istri, boleh dong. Gitu. Jaga matamu saudara. Kalau engkau tidak ingin jatuh. Setuju? Saya banyak tinggal di hotel-hotel berbintang di seluruh dunia. Satu hari saya pernah didatangi oleh seorang perempuan nakal di kamar saya, saudara-saudara. Dan saya kunci pintu saya. Waktu saya lihat ada perempuan, saya kunci pintu saya telepon resepsionis. Saya bilang, kok di depan saya ada perempuan yang saya tidak kenal. Kan saya sudah bilang, saya tidak mau diganggu. 5:30 saya minta ditelepon, saya dibangunkan. Tapi saya lihat ada perempuan, saudara tahu. Tiba-tiba resepsionisnya datang, didampingi satpam, didampingi sama wakil manajer hotel itu. Saudara tahu, wakil manajer itu adalah adik gembala sidang GKB Pontianak Pak Max. Adik kandungnya itu adalah wakil manajer di Hotel Santika di kota Pontianak. Waktu dia lihat saya kaget, saya lihat dia juga kaget. Loh, kok kamu nih? Iya om. Dia cerita pada kakaknya, wah Pak Pendeta Andreas hebat, ada perempuan nakal, tidak diterima dengan keramahannya, tapi ditelepon kami diusirnya. Itu ujian. Jangan pernah menukar sesuatu yang mahal dengan sesuatu yang murah harganya. Amin. Laki-laki itu bukan dilihat dari badannya yang besar, dari bulu dadanya. Saya punya semua itu, badan saya besar dulu, bulu dada saya banyak, saya berewokan. Tapi laki-laki sejati bukan itu. Karena kalau pilih seperti itu, pilih monyet, bulunya lebih banyak. Tapi laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang bisa mengalahkan nafsu. Setuju? Setuju. Itu laki-laki hebat. Begitu lihat perempuan dia buang muka. Dia ingat di rumahnya ada satu, yaitu istri saya. Saya harus belajar setia sampai mati. Amin. Mau menikah lagi bapak-bapak? Berdoa, minta Tuhan angkat istrimu. Ya, itu rahasianya Pak Bangun. Doakan supaya
Ibu Tris menyusul Ibu Neti. Maka Pak Bangun punya kesempatan untuk mengambil borulase. Tapi pernikahan itu adalah bicara tentang perjanjian seumur hidup. Setuju? Saya sudah berjanji bahwa saya akan menikah dengan dia sampai mati, sampai maut memisahkan kami berdua. Saya udah lulus, saudara. Saya setia sampai mati. Ya. Kalau nanti saya menikah lagi, apakah boleh? Boleh, kata firman Tuhan. Makanya bapak-bapak yang ingin menikah lagi, doakan istrimu. Kalau belum diangkat Tuhan, sabarlah, saudara. Sering nyanyi sabar dalam segala susahku. Sabar, Tuhan ada sertaku. Sabar, sabar. Yang lucu kemarin di Nia Selatan, saya mau tutup dengan kesaksian ini. Ibu gembalanya cerita begini pada saya. Bapak Pendeta, Pak Andreas, ini adalah ibu-ibu janda banyak sekali yang datang pada malam ini karena ingin melihat Pak Andreas, puji Tuhan. Tapi bapak-bapak dudanya itu sebetulnya banyak, tetapi mereka pada sakit semuanya, jadi nggak ada yang datang. Terus saya ngomong sama ibu gembala ini, ibu tolong terjemahkan, karena ibu-ibu janda itu nggak bisa bahasa Indonesia, kebanyakan bisanya bahasa Nia Selatan gitu. Jadi saya minta dia terjemahkan gitu. Karena selama saya khotbah, ibu-ibu itu cuma begini aja. Artinya dia nggak ngerti kan? Nah sekarang saya ngomong melalui ibu gembala. Nah ibu gembala saya suruh bicara seperti yang saya bicara. Ibu-ibu Anda itu perempuan-perempuan yang luar biasa. Karena Andalah suami-suami Anda menjadi orang yang luar biasa. Dan terbukti waktu suami Anda meninggal, Anda tetap hebat seperti hari ini, tetap dekat sama Tuhan, tetap bekerja cari uang luar biasa. Itulah hebatnya wanita. Tapi beda dengan duda-duda yang hari ini tidak hadir. Kenapa mereka tidak hadir? Mereka sakit semuanya karena mereka sudah tidak punya istri, tidak punya penolong. Itulah nasib laki-laki kalau tidak punya istri. Jadi bapak-bapak tahu diri sedikit yang hadir pada siang hari ini. Engkau sekarang hebat karena ada istri yang ngurusin. Begitu nggak ada, tahu rasa. Nih contohnya yang di depan sini saudara-saudara. Makanya saya selalu pergi, ada teman-teman, ada sahabat, ada adik-adik saya yang selalu mendampingi saya. Ada anak-anak saya. Ya, tiap hari anak-anak saya di Jakarta kontrol saya. Dia telepon, papa sudah makan belum, segala macam. Dia telepon pengasuh di panti asuhan kami, dia tanya papa sudah dikasih makan apa belum, sudah tanyakan dia mau makan buah apa segala macam begitu. Iya, saya jaga diri saya dengan baik-baik. Itu sebabnya saya bilang kalau Anda ingin berhasil, atasi godaan itu. Kalau Anda tidak mengatasi godaan, Anda tidak akan pernah berhasil. Setuju? Laki-laki jangan pernah melihat gambar-gambar porno di Instagram. Ya, itu tidak pernah saya lakukan. Melihat video-video porno, saya bilang pada anak saya yang nomor 3, 79 papa bakar semua buku porno, semua tulisan gambar-gambar, video, semua papa bakar. Hari ini saya tidak mau taruh di kepala saya, memorinya kecil, ditaruh barang-barang yang tidak benar. Taruh barang-barang yang besar, supaya Anda selalu berpikir yang luar biasa. Setuju? Gimana caranya Bapak? Lihat istri Anda. Makanya ibu mesti rajin berdandan. Kalau di rumah berdua di kamar sama suami, jangan pakai pakaian satria baja hitam. Ya, jangan pakai kain panjang, pakai sarung, digembok. Sehingga suami nggak bisa lihat apa-apa. Jadi suami lebih terinspirasi lihat di Instagram. Lihat suaminya, lihat istrinya apa? Pakai kain panjang. Coba dong Bu, kalau di rumah sudah berdua di kamar, pakai pakaian yang tipis. Celana dalam jangan pakai celana dalamnya nenek. Yang panjang itu, pakai yang cuma pakai tali saja. Supaya suami ngelihat. Gitu saudara-saudara. Itu cuma masukan saja. Ya, bagi yang belum menikah, Anda belajar. Itulah pernikahan, tidak semudah yang dibayangkan. Amin? Amin? Ibu-ibu dulu suka dandan kalau pasangan datang, sekarang gak suka dandan.
Ya, istri saya tiap hari dia dandan buat suaminya. Ya, sehingga saya selalu tanya, mama mau kemana? Mau kemana ya? Di rumah. Kok rapi banget? Loh, memang pernah lihat saya nggak rapi? Itu istri yang baik. Yuk berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa, kita berdiri bersama-sama. Haleluya.